Pulau Sumatera, terdapat satu destinasi yang lagi viral dengan wisata baharinya yang cantik banget. Namanya Pulau Pahawang. Saking cantiknya, pulau ini mendapat julukan Little Maldives karena selain ada kumpulan pulau-pulau kecil, biota bawah lautnya menjadi surga bagi para pecinta snorkeling dan diving. Menuju ke Pahawang, teman-teman traveler bisa menggunakan jalan darat. Nah, dari Jakarta, waktu yang dibutuhkan untuk menuju ke Pelabuhan Merak sekitar 2 jam dan dilanjutkan dengan menaiki kapal feri menuju ke Bakahuni. Dan pada kesempatan kali ini, Intan menaiki kapal feri ekspres dan membutuhkan waktu 1 jam untuk menuju ke Bakahuni. Berada di kapal motor dan dalam waktu setengah jam dari dermaga Ketapang kita akan sampai ke Pulau Pahawang. Selagi menempuh perjalanan, Intan bisa menikmati pemandangan indah yang ada di sekitar Intan ini. Juga di pulau yang menjadi destinasi unggulan di Provinsi Lampung. Udah gak sabar nih untuk segera mengekspor keindahan The Little Maldives. Gak jauh dari dermaga, aku disambut dengan tarian tradisional khas Lampung, yaitu tari sembah. Atau yang kerap disebut dengan tari Sigay Penguten merupakan sebuah bentuk kesenian tari yang ditampilkan untuk menyambut kedatangan sekaligus memberikan penghormatan kepada tamu. Tarian ini dibawakan oleh beberapa orang sambil berdiri, duduk dengan gerakan seperti orang menyembah. Di akhir pertunjukan, biasanya seorang penari utama akan membawa sebuah kotak yang berasal dari Kuningan berisi sirih atau permen yang ditawarkan kepada tamunya sebagai simbol penyambutan. Sebagai sebuah tarian daerah, tari sembah sangat menonjolkan ciri khas budaya adat Lampung. Hal ini terlihat dari mahkota yang digunakan oleh penari berupa siger yang terbuat dari bahan kuningan yang berbentuk seperti tanduk lebar dan pipih, yang mana bagian atasnya berlekuk ruji tajam berjumlah 9 buah. Sementara pakaian yang digunakan berupa kain tapis yang merupakan kain khas tradisional Lampung berupa sarung yang bersulam benang emas dengan beragam motif khas Lampung. Wah, keren banget. Sambil liburan tetap dicintai budaya khas Nusantara ya guys. Setelah menikmati pertunjukan tari, aku melanjutkan perjalanan dengan menyusuri tepi pantai Pahawang sambil menunggu waktu sunset. Aku melihat ada sekelompok anak muda Pahawang yang sedang berkumpul. Tanpa pikir panjang, aku langsung menghampiri dan bergabung dengan mereka. Wah, ternyata mereka sedang bersantai sambil bersenandung lagu khas daerah Lampung. Gak hanya itu loh guys, mereka juga menawariku untuk mencoba salah satu jenis seafood yang menjadi andalan Pulau Pahawang, yakni kerang kipas. Beruntungnya aku yang sedari tadi menahan lapar. Kerang kipas khas Pulau Pahawang. Kerang kipas ini adalah salah satu makanan khas yang ada di Pulau Pahawang. Luar biasa. Jadi bagi kamu yang memang pengen berkunjung ke Pulau Pahawang, ada salah satu primadona kuliner yang khas banget ya di Pulau Pahawang, yaitu kerang kipas. Luar biasa. Sore-sore gini memang saat yang tepat nih buat ngabisin waktu ramean bareng teman-teman, menikmati sunset sambil menyantap gurihnya kerang kipas di pinggir pantai.
pesisir pantai Pahawang banyak ditumbuhi tanaman mangrove yang efektif buat menahan abrasi pantai. Dulu, buah mangrove cuma dianggap sebagai sampah dan dibiarkan berserakan. Tapi ternyata mangrove punya nilai ekonomis sebagai alternatif kuliner loh. Di Pahawang, terdapat salah satu jenis oleh-oleh yang sangat populer yaitu dodol mangrove. Bahan baku dari pembuatan dodol mangrove sendiri berasal dari buah yang pohonnya terdapat di belakang saya saat ini. Penasaran kan gimana proses pembuatan dari dodol mangrove? Yuk ikutin saya. Nah, kebetulan aku ditemani sama Bu Safiah. Beliau merupakan salah seorang produsen dodol mangrove. Aku mau minta diajarin deh gimana caranya bikin dodol mangrove. Kira-kira susah nggak ya? Sekarang saya akan proses pembuatan dodol mangrove khas Pahawang. Nah, jadi ini bahan-bahannya ada ketan hitam dan gula putih, gula merah, dan ini buah mangrove-nya, dan ini kelapa yang sudah diparut. Ini air. Oke, langkah pertamanya gimana, Bu? Si air, lalu ini diaduk-aduk, kita peres. Kita masukkan gula dulu ya, gula, lalu sambil diaduk-aduk. Ini tunggu sampai dia meleleh. Iya, sampai gulanya meleleh. Ini dia nih dodol mangrove yang sudah kita adon tadi, sudah matang. Luar biasa, dodol mangrove khas Pulau Pahawang, guys. Ini nahannya berapa lama ya? 1 bulan. 1 bulan Iya. dimasukkan ke dalam kulkas. Iya. Oh ya, ini tanpa bahan pengawet atau gimana? Tanpa bahan pengawet. Tanpa bahan pengawet. Jadi bagi kamu yang sudah membeli dodol mangrove, ini bisa tahan 1 bulan dengan dimasukkan ke dalam kulkas. Ini dia. Favorit yang ada di Pulau Pahawang, yaitu Gosong Kawangan. Dan pada kesempatan kali ini Intan sudah bersama dengan Pak Heri, sang dive master yang akan memandu diving Intan nih pada hari ini. Pak, kenapa sih spot ini menjadi salah satu spot favorit di Pulau Pahawang? Untuk salah satunya spot untuk di Pulau Pahawang itu memang tempatnya dia strategis dan juga jauh dari arus dan ombak. Karena kalau untuk pemula itu lebih bagus di situ. Nah, apa sih yang harus dilakukan dan yang dihindari nih sebagai seorang diving pemula pada saat ingin diving? Untuk yang dihindari sih jangan sampai kita menginjak karang dan juga jangan sampai menyentuh karang. Yang untuk yang kita hindari, kita harus menikmati saja, bukan untuk merusak. Pay attention ya guys, sekarang Intan akan Gosong Kawangan menjadi spot pertama kami. Spot bertemu dengan seekor penyu yang sedang asyik
salah satu ikon spot snorkeling di Pulau Pahawang yang tidak boleh kalian lewatkan. Di sini, saya tidak hanya ikan dengan warna terang seperti jingga, biru, dan putih. Iya, ikan Nemo, seperti yang sering kita lihat dalam film. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan ikan badut. Disebut Taman Nemo karena spot ini menjadi habitat bagi sekelompok ikan Nemo. Lihat tuh betapa cantiknya rumah Nemo. Namun teman-teman traveler harus tetap hati-hati ya jika mendekatinya, karena bulu-bulu halus yang terdapat di permukaan rumah Nemo seringkali menimbulkan sengatan pada kulit kita. Teman-teman traveler, Pulau Pahawang sekarang menjadi destinasi favorit ekowisata Lampung loh, terutama wisata alam dan wisata lautnya seperti snorkeling dan diving. Memang sih, kegiatan bahari bisa mempengaruhi kondisi ekosistem, seperti misalnya penambatan jangkar kapal dan perilaku wisatawan yang kadang bisa merusak terumbu karang. Nah, untuk itu, penduduk Pahawang punya inisiatif melakukan kegiatan restorasi dan transplantasi terumbu karang. Peningkatan kepedulian akan status terumbu karang perlu dilakukan dengan meningkatkan rasa memiliki dan kesiapan untuk melindungi sumber daya terumbu karang. Kerusakan terumbu karang akibat kegiatan wisata membutuhkan waktu yang tidak sedikit untuk memulihkannya. Dengan adanya kegiatan restorasi terumbu karang, diharapkan dapat menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sehingga semuanya bisa ikut menjaga, mengelola, dan pastinya menikmati hasilnya bersama-sama. Petualangan di Pahawang akan terasa kurang lengkap tanpa mengunjungi pusat penangkaran hiu dan penyu. Berlokasi di Pulau Tanjung Putus, teman-teman traveler bisa melihat langsung bagaimana sih hiu dan penyu dipelihara hingga waktu tertentu sebelum akhirnya dilepas liarkan ke habitat aslinya. Hiu dan penyu di sini kebanyakan didapat dari para nelayan setempat. Secara tidak sengaja, hiu dan penyu tersangkut di jaring nelayan sehingga tak jarang ketika ditemukan banyak luka di tubuh mereka. Miris memang ketika jumlah populasi hiu dan penyu tiap hari berkurang jumlahnya karena aktivitas pemburuan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Demi menjaga ekosistem laut Indonesia, sudah menjadi tugas kita bersama untuk membuang sampah pada tempatnya. Melihat situasi saat ini masih sungguh memprihatinkan ya guys. Masih kurangnya kesadaran masyarakat dalam membuang sampah pada tempatnya. So, ini sudah menjadi tugas kita bersama untuk menjaga keindahan dan kebersihan laut dengan membuang sampah pada tempatnya. Spot berikutnya yang ingin aku tuju yaitu pasir timbul di Pulau Mahitam. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk sampai ke sana. Sambil mengisi waktu, aku berbincang dengan Pak Bastomi. Beliau merupakan nahkoda kapal kami.
Seperti yang kita tahu, masyarakat Pahawang banyak yang bermata pencaharian sebagai nahkoda kapal. Mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk mengarungi lautan. Aku penasaran nih dengan cerita perjuangan hidup Pak Bastomi yang mengais rezeki dengan menjadi pengemudi kapal wisata di Pulau Pahawang. Nah Pak, ini kan lagi pandemi, otomatis kunjungan wisatawan berkurang ya Pak? Yang Bapak rasain gimana sih Pak? Karena kan biasanya pasti rame nih, Bapak ngantar-ngantar penumpang. Ya gimana lah Mbak, kalau udah begini mah. Kita nasi juga, kita paksain juga ngabisin modal. Ya kalau ada, ya paling-paling kalau lagi kepepet ya, kasarnya kita kalau mau beli rokok ya, baru kita jalan. Kalau enggak mah ngabisin bensin aja. Oh gitu, jadi memang kunjungan wisatawan benar-benar berkurang ya Pak? Berkurang, biasanya kan 1 bulan itu kadang-kadang 3 kali, 4 kali. Ini mah kadang-kadang 1 bulan nggak ada. Oh gitu Pak. Kalau untuk kapal taksi sendiri jenis angkutan yang dibawa apa aja material bangunan? Itu semen, asbes, besi, kalau ada yang bangun. Harapan Bapak nih, semoga pandemi berakhir gitu Pak. Harapan Bapak apa? Ya kalau ini maju mah ya alhamdulillah kemayangan saya mah gitu, pasti nikah kayak yang dulu lagi. Tapi kalau kayak gini terus mah waduh repot urusannya. Jadi harapan Bapak itu semoga pandemi berakhir, dengan begitu semuanya kembali normal ya Pak. Gak kerasa nih dengerin cerita seru dari Pak Bastomi, akhirnya sampai di rumah hitam. Jadi tuh ya, teman-teman traveler bisa foto sambil jalan-jalan di atas hamparan pasir yang timbul waktu air lagi surut. Sebaiknya sih kalau mau ke pantai Pasir Timbul antara jam 2 sampai jam 4 sore, karena setelahnya air laut akan kembali pasang dan hamparan pasirnya akan hilang alias tenggelam. Pasir Timbul ini dibentuk oleh pertemuan ombak jadi material pasir sama karang mati berkumpul membentuk hamparan pasir timbul yang membelah lautan. Keren kan? Tak hanya menikmati pasir timbul, di Pulau Mahitam kita bisa memicu adrenalin dengan mencoba beberapa fasilitas water sport. Kebetulan di sana aku bertemu dengan salah seorang pengunjung. Aku pun menawarinya untuk menjajal wahana jet ski bersama. Pasti bakal seru banget nih jika dapat bermain water sport beramai-ramai. Kami juga mencoba wahana rolling donut. Wow, seru banget, terpental-pental di atas kasur udara berbentuk donat, berbelok ke kiri dan ke kanan menghempas ombak. Selain itu ada pula banana boat. Siapkan jantung kalian ya guys, karena kita akan ditarik dengan himbauan kami sih terutama dari PPS ya, untuk masyarakat untuk melakukan pemilihan di bulan Desember. Himbauan kami adalah terutama jaga kesehatan dan juga social distancing dan memakai masker ketika akan memasuki TPS. Dan juga himbauan yang sangat-sangat kami harapkan adalah tidak boleh membawa balita ataupun anak di bawah umur untuk menuju ke TPS. Sebagian besar masyarakat Pahawang menggantungkan hidupnya pada sektor laut, baik pariwisata maupun pembudidayaan hasil laut. Banyak di antara mereka membangun karamba jaring apung untuk membudidayakan ikan kerapu dan bawal. Dua jenis ikan ini menjadi komoditas unggulan Pahawang, tak hanya merambah pasar domestik, namun hasil budidaya ini juga telah menjangkau pasar internasional guys. Usaha ini turut memberdayakan masyarakat sekitar sehingga dapat membuka lapangan kerja dan membantu meningkatkan perekonomian warga. So teman-teman traveler, sekarang Intan sudah bersama dengan pembudidaya dari ikan-ikan di Pulau Pahawang bersama dengan Pak Amin. Pak, ikan apa aja sih yang dibudidaya di sini? Di sini ada 2 macam, itu ikan kerapu dan ikan bawal.
Kalau kerapu tergolong dari 3 jenis macam, yaitu kerapu cantang, cantik, dan kerapu bebek. Nah, untuk perawatan ikan-ikan ini sendiri bagaimana? Kalau perawatannya tidak terlalu sulit, hanya kita kalau untuk kerapu mungkin agak sedikit rumit ya, karena dia harus dicuci dengan air tawar 3 hari sekali. Dampak dari pandemi COVID-19 ini sendiri, Pak, Ya. terhadap ikan-ikan yang ada di penangkaran Pulau Pawang ini bagaimana? Dampaknya banyak. Kita tidak bisa mendatangkan bibit, tidak bisa menjual keluar, dan wisata nggak masuk ya susah untuk kita jual gitu. Oke, jadi selama ini ikan-ikan ini dirawat saja atau mungkin didistribusikan ke masyarakat Lampung sendiri bagaimana, Pak? Ya untuk selama pandemi, kalau misalnya ada yang minat untuk wilayah lokal ya kita layani. Oke, sejauh ini laku nggak sih Pak penjualan dari ikan kerapu ini meskipun di tengah pandemi? Laku mas. Masih laku, jadi masih normal aja ya? Ya, masih. Destinasi terakhir aku di Pulau Pakawang adalah Pulau Wayang. Pulau ini dijuluki sebagai Raja Ampatnya Lampung loh guys. Iya, karena di sini kita bisa melihat beberapa gugusan pulau kecil yang membentang di tengah laut. Jadi nggak perlu jauh-jauh deh untuk dapetin spot foto yang instagramable. Tinggal request aja untuk ngehentingin kapal sejenak tepat di depan gugusan Pulau Wayang. Lalu siapkan kamera kalian. Gimana? Keren kan? Keindahan surga bahari yang ada di Indonesia gak kalah menariknya dengan keindahan alam yang ada di dunia. Yuk, mari kita eksplor terus keindahan alam yang ada di Indonesia yang kaya akan keindahan alam dan keanekaragamannya. Dukung terus wisata dalam negeri dengan menjaga kebersihan, keindahan, dan kelestarian laut kita. Generasi muda harus bangga dengan pesona Indonesia.